Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Dinda Bella dengan NIM 2005111095 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai materi Cina zaman dinasti dan Jepang masa kuno. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Timur yang dibimbing oleh Bapak Dr. Ahmad M. Hum. Baiklah. Nah, di sini yang pertama kali menjadi pembahasan saya yaitu mengenai Cina zaman dinasti. Cina adalah salah satu negara di daratan Asia yang memiliki peradaban yang cukup tua. Nama Cina tidak berasal dari orang-orang Cina, akan tetapi dari luar atau dari bangsa barat. Cina berasal dari kata Cein atau Tecin, yaitu nama suatu dinasti yang pernah memerintah di Cina pada abad ke-3 BC atau 221 hingga 207 BC. Nah, sedangkan orang Cina sendiri menyebutkan dengan nama Tiongkok. Nah, nama Tiongkok ini diturunkan dari kata Cungkuo atau Cungkuo yang berarti negara tengah atau negara yang menjadi pusat dunia. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai keadaan daerah Cina, yang mana berdasarkan mayoritas penduduknya dalam garis besar Cina dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Cina dalam dan Cina luar. Nah, Cina dalam ini apa yang dimaksud dengan Cina dalam ini? Cina dalam adalah daerah Cina yang sejak zaman kuno penduduknya mayoritas adalah orang-orang Cina. Nah, Cina dalam ini luasnya kurang lebih 2/3 benua Eropa. Nah, daerah ini juga meliputi lembah sungai Hangho, lembah sungai Yangtze Hulu, Yangtze Hilir, serta daerah pantai selatan. Yang kedua itu mengenai Cina luar. Nah, yang dimaksud dengan Cina luar ialah daerah Cina yang dimana di daerah itu orang-orang Cina merupakan minoritas atau hanya sedikit terdapat orang Cina. Nah, Cina luar ini meliputi daerah Tibet, daerah Xinjiang atau Turkistan Timur, daerah Mongolia dalam, daerah Mongolia luar, dan daerah Manchuria. Nah, yang selanjutnya akan saya bahas mengenai pengaruh keadaan alam terhadap perkembangan sejarah. Dataran Cina itu sangat luas dan ada bermacam-macam tanah dan daerahnya. Nah, hal ini akan menyebabkan munculnya berbagai macam tanaman, tumbuhan, binatang, tambang, dan sebagainya. Daerah yang beraneka ragam ini merupakan salah satu faktor untuk tumbuh dan berkembangnya kebudayaan suatu negara. Nah, daerah yang bergunung-gunung dan terpencil merupakan salah satu faktor yang terbentuknya suatu negara kesatuan yang permanen. Oleh karena itu, maka pada zaman kuno berkali-kali kaisar atau kekaisaran Cina mengalami kegagalan dan hancur. Kemudian bangkit lagi, lalu hancur lagi, dan begitu seterusnya. Namun ada suatu hal yang istimewa, ialah bahwa Cina ini merupakan daerah yang luas tetapi dapat bersatu. Terjadinya persatuan karena mereka merasa terisolir dari daerah luarnya. Mereka merasa satu kelompok atau golongan. Ini disebut negara Cungkuo atau Tiongkok, yaitu yang pertama letaknya yang terisolir, yang kedua kebudayaannya yang sudah tinggi dan maju, yang ketiga negaranya paling maju. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai Cina dinasti, yang mana di sini terdapat 6 bagian. Yang pertama itu pada masa dinasti Zhou, sekira 1222 hingga 221 BC, yang mana dinasti Zhou ini merupakan dinasti yang masa pemerintahannya lama. Dalam sejarah Cina dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni Zhou Barat dan Zhou Timur. Nah, yang kedua itu ada dinasti Qin dan Han. Dinasti Qin ini sekiranya 221 hingga 207 BC didirikan. Dalam waktu 30 tahun setelah dinasti Zhou berakhir, negara vasal Qin telah berhasil menaklukkan 6 negara vasal yang lain di bawah pimpinan Cheng menggunakan gelar Shi Huangqing atau Qin Shi Huangqing.
Oke, selanjutnya itu yang ketiga pada masa dinasti Tang dan Sung. Nah, dinasti Tang ini sekiranya didirikan dari 618 hingga 960, yang mana dinasti Tang ini merupakan masa gemilang juga dalam sejarah Cina. Pendiri dinasti ini adalah Li Yuan. Setelah ia naik tahta bergelar Tang Kao Tesu pada 618 hingga 627. Setelah ia meninggal, kemudian digantikan oleh putranya Li Shihmin dengan gelar Tang Tai Tesung pada 627 hingga 649 BC. Ia dapat dikatakan kaisar terbesar dalam sejarah Cina, seorang jenderal perang yang cakap, seorang negarawan, sastrawan, dan imperialisme. Di bawah pimpinan Tang Tai Tesung, Cina menjadi suatu kerajaan yang lebih megah daripada Han. Yang keempat, pada masa dinasti Yuan dan Ming. Nah, dinasti Yuan dan Ming ini kiranya berdiri dari 1260 hingga 1368. Adapun pendiri dinasti Yuan adalah Kublai Khan dengan gelar Yuan Shichao pada 1260 hingga 1293. Setelah Sung runtuh, maka bangsa Mongol di bawah pimpinan Kublai Khan berhasil menguasai seluruh Cina. Di bawah bangsa Mongol, Cina menjadi suatu imperium yang terluas di dunia yang dapat dilihat pada masa itu. Selanjutnya yang kelima, yaitu pada masa dinasti Manchu sekira 1644 hingga 1912. Nah, dinasti Manchu atau Qing adalah suatu dinasti asing yang didirikan oleh bangsa Manchu. Dinasti ini termasuk salah satu dinasti yang lama masa pemerintahannya dalam sejarah Cina, yakni hampir 3 abad. Di bawah kekuasaan dinasti Qing, yakni masa pemerintahan kaisar terkenal seperti Kang Xi dan Che Yinglong. Cina mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan keduanya. Yang selanjutnya itu yang keenam, masa revolusi Cina 1911 dalam Perang Dunia I. Nah, di sini saya menjelaskan secara singkat bahwa revolusi Cina ini dilatar belakangi oleh adanya kekacauan di Cina yang terwujud dalam peperangan dan diakhiri dengan perjanjian yang banyak merugikan pihak Cina. Nah, pihak Cina ini semakin menyadarkan bahwa meluasnya pengaruh bangsa-bangsa atau Barat yang sangat membahayakan Cina. Oleh karena itu, timbullah kesadaran bangsa Cina untuk melakukan perubahan atau muncullah nasionalisme. Sehingga terjadilah revolusi Cina pada tahun 1911. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai masa Jepang kuno. Yang pertama itu yang menjadi pembahasan mengenai keadaan geografis dan penduduk. Nah, Jepang ini merupakan sebuah negara kepulauan yang berbentuk garis melengkung yang terbentang dari timur laut ke barat laut, bagian timur benua Asia. Nah, luasnya pun kurang lebih 370.000 km persegi. Hanya kurang lebih 1/27 luas daratan Cina atau 1/5 luas Indonesia. Sampai dengan bulan Agustus 1945, Jepang ini menduduki sebagian besar pulau-pulau yang membentang di sepanjang pantai timur Asia, Kamchatka, sampai ke ujung selatan Semenanjung Malaya. Dengan 4 buah pulaunya yang besar. 4 pulau besar tersebut ialah yang pertama Hokkaido, yang penduduknya sebagian besar adalah suku bangsa Ainu yang masih primitif. Yang kedua Honshu, yang merupakan pulau utama di mana terletak 6 kota besar di Jepang dan menjadi pusat pemerintahan. Yang ketiga dan keempat itu Shikoku dan Kyushu, yang merupakan pintu gerbang bagi masuknya pengaruh bangsa Asia lainnya dan bangsa-bangsa Eropa yang pada abad ke-16 telah masuk ke Jepang sampai dengan tahun 1945. Jepang ini masih menduduki Sakhalin dan Formosa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai masa kesogunan. Nah, permulaan kekuasaan shogun. Di muka telah diterangkan bahwa negara Jepang ini didirikan kira-kira pada tahun 1600 sebelum Masehi. Suku Yamato yang menyembah kultus Amaterasu Omikami ini merupakan suku yang paling berkuasa di Jepang pada masa kuno.
Nah, salah satu seorang dari suku Yamato ialah Jimmu yang merupakan kaisar pertama di Jepang atau sering disebut dengan Jimmu Tenno. Nah, semua kaisar Jepang menganggap dirinya keturunan Amaterasu Omikami. Oleh karena itu, kaisar sebagai penguasa tertinggi dan suatu negara itu tidak boleh dikecam kekuasaan kaisarnya. Nah, ini merupakan suci dan tidak dapat diganggu gugat. Yang selanjutnya itu mengenai Meiji Restorasi atau pada masa restorasi. Seperti telah diketahui bahwa pada tanggal 8 November 1867, Shogun telah berakhir meletakkan jabatan dan menyerahkan kekuasaan kepada kaisar. Nah, 8 bulan sebelum Shogun terakhir meletakkan jabatan kaisarnya, Komi meninggal dunia pada 3 Februari 1867. Sebagai gantinya ialah Mutsuhito yang pada penyerahan kembali kekuasaan baru masih berusia 14 tahun. Masa pemerintahannya dikenal dengan nama pemerintahan Kaisar Meiji atau Meiji Tenno. Secara resmi, Mutsuhito memegang pemerintahan dari tanggal 25 Januari 1868 sampai dengan 30 Juli 1912. Selanjutnya itu mengenai Jepang muncul sebagai negara imperialis. Adapun faktor yang mendorong munculnya Jepang sebagai negara imperialis ini yaitu yang pertama, adanya perkembangan Jepang dalam segala bidang. Nah, karena adanya perkembangan Jepang dalam segala bidang ini mengakibatkan berlipat gandanya pertambahan penduduk. Nah, pada tahun 1872, penduduk Jepang ini berjumlah 30 juta jiwa. Pada tahun 1894 bertambah menjadi 41 juta jiwa. Selanjutnya pada tahun 1920 telah mencapai 35 juta jiwa. Yang kedua, adanya perkembangan industri yang begitu pesat. Nah, karena ada perkembangan industri ini, butuh daerah pasar dan bahan mentah demi kelangsungan proses industrialisasi. Yang ketiga, adanya restriksi atau pembatasan imigran Jepang yang dilakukan oleh negara-negara barat. Negara-negara barat ini tidak mau menerima imigran bangsa Jepang. Hal ini menimbulkan reaksi Jepang berupa imperialis. Yang keempat dan yang terakhir, pengaruh ajaran Shinto tentang Chohako Satu Chiu, dunia sebagai keluarga, di mana Jepang terpanggil untuk memimpin bangsa-bangsa di dunia atau Asia Pasifik. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Jepang sebagai pelopor Pan-Asia maka sekaligus menjadi pemimpinnya. Nah, ambisi imperialisme ini melibatkan Jepang dalam peperangan dan setiap peperangan juga selalu mendapatkan kemenangan. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.